Dan kepada bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, Dewan Pengurus Himpunan Keluarga Besar Minang Cisarua, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat tidak etis kalau saya tidak menginfokan keberlangsungan jalannya Himpunan Keluarga Minang Cisarua ini, karena Bapak kami anggap sebagai Dewan Penasehat Himpunan Keluarga Minang Cisarua. Adapun kemajuan Himpunan Keluarga Minang Cisarua ini kami anggap sudah sangat memuaskan. Kami sebagai kepengurusan mempunyai program-program kerja baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan dalam pelaksanaan program-program tersebut tentunya kami mempunyai kendala, menemukan berbagai kendala. Masalah tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor, Pak. Yang pertama mungkin masalah SDM-nya. Kita akui bahwasanya dikarenakan mungkin persepsi bahwasanya HKMC ini hanya organisasi yang bekerja di bidang sosial. Jadi untuk ketertarikan orang untuk melaksanakan atau ikut berkecimpung dalam kepengurusan sangat kurang sekali. Tentunya kami meminta saran dan masukan Bapak selaku Dewan Penasehat yang memang sangat jarang sekali kami bertemu dan berkomunikasi langsung, tentunya karena kesibukan aktivitas Bapak sendiri kan. Untuk itu kami sangat mengharapkan sekali bagaimana solusi yang tepat bagi kami sebenarnya untuk memecahkan masalah ini. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas dukungan pada waktu pemilu legislatif dan juga pemilu presiden pada HKMC dan seluruh jajaran HKMC yang bergerak untuk memenangkan saya maupun berusaha memenangkan Pak Prabowo pada waktu Pilpres. Ya, hasilnya memang untuk Pilpres kita kurang memenangkan. Tapi ya sekarang bisa kita lihat sendiri presiden yang dipilih ya sekarang yang begini. Terkait dengan HKMC, saya kira ada beberapa langkah yang bisa saya usulkan. Pertama, kita kan memang ada sejumlah program dan ini juga di provinsi ada RIKI juga. Nah, memang program-program yang langsung terkait dengan langsung masyarakat itu lebih banyak di provinsi dan di kabupaten. Misalnya program-program karena dari pusat itu hanya spesifik gitu ya. Nah, tetapi kalau di kabupaten dan di provinsi lebih banyak. Nah, saya usulkan sebenarnya begini, HKMC itu harus ada badan hukum. Gitu. Badan hukumnya itu jelas, artinya ada aktenya. Kalau sekarang ada nggak? Belum. Nah, buat akte, buat kelompok tani, sehingga kalau ada penyaluran misalnya kelompok tani apa sebut, tapi dari HKMC, kalau misalnya ada yang bertani ya, misalnya kelompok tani, kelompok ternak gitu ya, kemudian mungkin kelompok usaha bersama, atau juga koperasi. Koperasi sebetulnya salah satu yang patut untuk dicoba. Misalnya koperasi simpan pinjam atau koperasi yang lain. Tapi selama perkumpulan ini masih semacam paguyuban, ini kan paguyuban, maka jadi sifatnya seperti orang arisan, sangat loose, sangat terlalu nggak ada ikatan kecuali karena perasaan aja. Tapi memang ikatan itu baru bisa akan lebih memperkuat organisasi. Pengalaman saya kalau organisasi itu terlalu sosial dan tidak ada ikatan usaha bersamanya gitu, ya lebih banyak akhirnya kos dan tidak menyelesaikan masalah. Ya. Nah, lebih bagus ada ikatan itu. Nah, saya siap ikut dukung lah. Kita sama-sama tahu bahwasanya perkumpulan ini mayoritas tuh kebanyakan pedagang gitu. Mau dibikin koperasi, kita
rata-rata berpenghasilan dari pedagang semuanya. Jadi kalaupun misalkan ada koperasi, pastinya pemikiran kita akan bercabang. Takutnya terjadi yang tidak diharapkan nanti ke depannya begitu, Pak. Dan ketakutan kita nggak akan pernah maju. Iya, sebenarnya seperti itu, Pak. Diam aja kita, urus diri masing-masing. Iya. Dan namanya organisasi harus maju dan berani. Iya. Dan ini nggak ada resiko sama sekali. Mau jadi yayasan, mau jadi apa sih, tidak ada resiko sama sekali. Kalau misalnya ini bisa diaktifkan himpunan Keluarga Minang Cisarua, ini bisa menjadi satu badan hukum perkumpulan sendiri yang lingkupnya adalah Cisarua Menurung, disebut wilayahnya. Kemudian titik gitu kan. Nah, nanti kalau sudah ada badan hukum bisa disebut di situ aktivitasnya apa? Misalnya koperasi. Jadi koperasi itu bagian dari aktivitas. Iya, betul. Lapotan. Ya. Terus ini misalnya operasi pedagang misalnya tadi ya. Dari semacam peternakan kayak pertanian bukan di kebun. Nah itu, jadi itu bagian dari program ya. Agak repot katanya gitu ya, ngasih kita atau marahan kita ya, dan cepat begini makanya kita tanya sama yang mana yang lebih. Boleh nanti kalau masalah itunya nanti saya bisa ada notaris. Nah, bisa dibuatkan nanti apakah yayasan atau perkumpulan nanti dengan ada badan hukum atau koperasi atau nanti Gapoktan juga harus terdaftar di kecamatan kalau saya. Harus juga kecamatan. itu jadi landasan buat hibah-hibah itu bisa diterima gitu. Karena kalau tanpa itu orang per orang nggak bisa. Itu yang poinnya adalah itu, soal nanti yayasan perkumpulan atau apapun nanti biar udah sama notarisnya Pak Fadli nanti ngomong, nanti tinggal taunya yang mana yang terbaik. Yang penting nanti ketika ngajuin itu memang jadi layak gitu, karena ada badannya gitu. Sekarang dua masalah utama kita bisa beres, karena menurut saya supaya itu nanti bisa muterin sesuatu lah. Iya. Saya kira itu. Kira gitu ya. Insya Allah nanti kita Udah jelas nyampein. cukup ya. Iya, cukup, Pak. Makasih banyak, Pak. Mantap lah. Pokoknya manfaatin lah orang awalnya.